Selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan teknik reportase dan investigasi berita. Saudara, kali ini di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya Ibnu Malik. Pembahasan mengenai informasi dan interview dalam reportase. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah dan diproses untuk disajikan agar lebih bermakna bagi penerimanya. Informasi juga berupa keterangan, wawasan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan juga pesan. Selanjutnya, memahami teknik interview. Ada dua. Yang pertama, observasi atau pengamatan langsung di tempat kejadian untuk mengumpulkan data dan juga fakta yang relevan dengan unsur berita, yaitu 5W1H. Hal ini memungkinkan kita untuk merasakan kejadian secara langsung dan memberikan informasi yang valid dan faktual. Nah, yang kedua, wawancara. Wawancara itu merupakan mengumpulkan data dengan bertanya kepada narasumber. Nah, narasumbernya ini dapat berupa pelaku, saksi, korban, atau siapapun yang ada di tempat kejadian. Nah, lalu ada wawancara, macam-macam wawancara. Yang pertama itu wawancara tertutup, artinya ketika kita interview atau wawancara di ruangan yang tertutup. Nah, selanjutnya ada wawancara terbuka yang kedua. Wawancara terbuka artinya wawancara di tempat yang terbuka, bukan di suatu ruangan. Nah, itu. Lalu yang ketiga ada wawancara konferensi, artinya wawancara untuk mempertemukan orang-orang penting dalam sebuah acara, biasanya dalam sebuah acara. Ya, itu jadi konferensi itu biasanya ada di sebuah wawancara, jadi kita meliput apa saja kejadian yang ada di suatu acara tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada wawancara kelompok, artinya ketika kita mewawancara, kita mengambil datanya dari sebuah kelompok tentang suatu kejadian seperti itu. Lalu ada wawancara individual, ketika kita mewawancarai itu hanya satu orang yang kita wawancarai. Lalu ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin artinya kita mewawancarai seorang pemimpin, baik itu ada di kepolisian, di pesantren, atau di tempat-tempat hal yang dimana ada pemimpinnya. Kayak misalkan di Gedung Putih ya di presiden yang kita wawancarai, atau ada lagi di kepolisian ya ketua dari polisinya yang kita wawancarai. Nah, itu pokoknya sifatnya itu bersifat resmi, wawancara terpimpin. Nah, yang terakhir ada wawancara bebas, artinya kita bebas mengekspresikan sesuatu, mau bebas mau gimana aja wawancaranya, atau bahkan di pinggir jalan pun kita wawancarai orang. Nah, itu udah salah satu wawancara bebas, artinya ya wawancara bebas seperti itu. Selanjutnya ada memahami reportase. Jadi adalah reportase itu merupakan kegiatan jurnalistik yang meliput insiden melalui observasi atau pengamatan pribadi, baik melalui wawancara ataupun riset data. Nah, cara melakukan reportase itu ada tiga. Yang pertama observasi atau mengamati secara langsung, yang kedua ada wawancara atau bertanya kepada narasumber, yang ketiga ada riset data atau mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumen. Selanjutnya reportase adalah kegiatan meliput untuk mengumpulkan fakta agar menjadi informasi dari berbagai sumber untuk dilaporkan kembali menjadi sebuah produk. Produknya itu produk jurnalistik ya, berita. Seperti itu. Jadi prosesnya itu reportase agar menjadi pelaporan untuk menjadi pemberitaan. Selanjutnya mengenai tugasnya reporter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu reporter lapangan atau mengumpulkan informasi dari yang ada di tempat kejadian. Nah, yang kedua adalah reporter untuk televisi, artinya pelaporan dari hasil pengumpulan data reporter lapangan. Jadi reporter yang ada di televisi itu melaporkan pada pemirsa TV di rumah yang ada di hadapan kamera. Selanjutnya adalah istilah mengenai ROOSS. Artinya R, reportase, O yang pertama on, O yang kedua off,
S yang pertama spot, S yang kedua screen. Nah, pertama adalah reporter on the spot on the screen. Artinya reporter tersebut ada di kamera dan juga ada di tempat kejadian. Nah, yang kedua reporter on the spot of the screen. Artinya si reporter tersebut ada di lokasi tetapi tidak dimunculkan di televisi. Nah, yang ketiga ada reporter of the spot on the screen. Artinya reporter tersebut tidak berada di lokasi tetapi ada di televisi. Nah, yang terakhir keempat, reporter of the spot of the screen. Artinya reporter tersebut ada di latar belakang ya. Itu yang nggak ada di televisi, nggak ada juga di lokasi kejadian, tetapi dia tetap meliput seperti itu. Pembahasan selanjutnya akan menjadi pembahasan terakhir, yaitu interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase itu saling berkaitan erat dengan berita atau informasi. Nah, dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan ini harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang ingin diangkat untuk menarik dan juga dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi itu layak untuk dijadikan sebuah berita ya. Contohnya kayak hilang sendal di masjid, itu kan sebuah informasi, tetapi kurang layak untuk dijadikan sebuah berita. Nah, seperti itu. Mungkin beda masalah kalau misalkan sendalnya itu harganya miliaran, atau misalkan sendalnya itu punya sendal presiden. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau misalkan buat orang awam, ya sendalnya hilang, ya buat apa dijadikan sebuah berita? Jadi tergantung dari orang dan juga barangnya. Kalau misalkan menyangkut mengenai orang dan juga barang, jadi kita itu harus bisa mengetahui, menjadi seorang reporter atau menjadi seorang wartawan gitu, kita harus tahu apa yang penting untuk dipublish, apa yang kurang penting untuk dipublish. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.